dong. Jalan-jalan. Dan jangan kami hormati seluruh warga dusun Cinta Kasih Suci yang berbahagia. Makan nasi di Simpang Raya, makannya sama mertua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, pertama-tama yang kami hormati pengelola dari hunian Pak Antono, kemudian Bapak RW yang kita banggakan semua ya, Pak Sani, kemudian Bapak Ibu RT, dan kemudian seluruh warga hunian Cinta Kasih Suci. Sebelum mulai saya boleh pantun nggak Bapak Ibu ya? Kalau dicapin Bapak Ibu ya? Belum Pak. Baik, kayak lancar kareng membawa cahaya, senyum ceria penuh kasih. Selamat datang Bapak Ibu tercinta, warga mulia dari Cinta Kasih. Asik ya Bapak ya. Dan Bapak Ibu, layanan apa yang bisa Bapak Ibu nikmati semua itu dari PLN, karena PLN sekarang sudah bertransformasi Bapak Ibu ya, semua layanan kita sudah digitalisasi. Bapak Ibu sudah download PLN Mobil belum ya? Sudah ya. Di PLN Mobil itu sudah bisa dilakukan semua layanan Pak, baik itu pelayanan keluhan, pengaduan, kemudian pasang baru tambah daya, bayar listrik gitu ya. Bayar listrik Bapak Ibu sekarang nggak perlu tuh ke gerai mana gitu ya, silakan untuk bayar listrik jauh dari mobile. Kemudian yang listriknya ada pakai token Bapak Ibu ada ya. Nah kalau di token juga bisa bayar mobile. Nah apa sih keunggulan bayar mobile gitu ya, nanti teman-teman hasil bayar mobile itu akan dapat nomor undian Bapak Ibu. Nomor undian untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Hadiah utamanya itu mobil listrik. Hadiah mobil listrik. Nah nanti kalau sering bertransaksi mobile itu akan dapat juga ada di sini kita akan berselisih mengenai hadiah listrik tepat waktu, dan terakhir adalah mengenai peduli keselamatan Bapak Ibu. Karena listrik itu ada kelihatan ya, listrik itu nggak kelihatan, tapi ada potensi bahayanya. Kami buat sosialisasi mengenai apa sih bahaya dari listrik dan bagaimana cara Bapak Ibu semua bisa menghindarinya ya, dan mengantisipasi biar tidak terkena dari bahaya listrik. Karena ada kekurangan hal yang perlu bisa kami selesaikan ya, tadi mungkin dari saya semoga ada yang berlangsung lancar, acara juga sesuai dengan schedule, dan Bapak Ibu bisa memberikan bisa merupakan manfaat yang berarti. Terima kasih, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bisa pantau dulu sampai RT 18. Pertama-tama hari raya teman-teman yang berpuji kita dari keluarga Indonesia, karena nikmat sehat kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan dari PT PLN Persero. Pertama-tama dalam acara ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PLN yang selalu rutin, nggak nyampe 4-5 bulan, 3 bulan sekali mengadakan sosialisasi layanan PLN di sini. Tentunya hal tersebut sangat membantu pengelola, karena seluruh warga di sini menggunakan layanan atau menggunakan aliran listrik dari PLN. Tentunya kegiatan ini yang memang sangat-sangat kita rasakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PT PLN yang telah memberikan perhatian spesial pada warga RW 017 Rusun Cinta Kasih.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Robin selaku manajer PLN Kecamatan Cengkareng. Tak lupa juga yang sudah tidak asing lagi Pak Wira beserta jajaran dari PLN yang tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Hartono selaku koordinator pengelola Rusun Cinta Kasih Cengkareng beserta jajarannya. Tak lupa juga koordinator security Bung Ragil, Raka Siwi, Raka Bumi Raka beserta jajarannya, para pengurus RW, para ketua RT yang hadir, tak lupa juga LMK RW 017 Bapak Ustadz Idam Khalid, para ibu-ibu kader, ini seragam ibu kader nih Pak, ini seragam ya, dan juga warga Rusun Cinta Kasih yang hadir pada siang hari ini. Pertama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri kegiatan dari PLN di tempat kita. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat buat kita semua. Tadi membawa acara pantun, Pak Robin pantun juga. Saya boleh pantun? Boleh. Kakak. Artis dangdut LP Sukaisi suka makan kentang dan terasi. Kami warga Rusun Cinta Kasih mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Itu beda loh, amplopnya beda. Jadi kami atas nama warga pengurus mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN dan juga pengelola ya, PLN di tempat kami dalam rangka sosialisasi. Mungkin ada produk-produk terbaru dari PLN ya. Tadi yang sering membeli apa itu Pak? Beli token listrik segala macam melalui M-Banking. Nah, itu nanti dapat door prize atau hadiah mobil listrik ya tadi ya. Nah, jadi dari kami pun pengurus RW juga menyiapkan mobil listrik, tapi bulanannya bayar masing-masing. Mau nggak? Dan juga terima kasih kepada pihak PLN yang telah menyediakan setruman tuh ya, kasar ya, partner ya. Jadi bagi yang punya mobil listrik, motor listrik, ataupun sejenis dengan listrik kendaraannya, pihak PLN bekerja sama dengan pengelola telah menyiapkan casas. Ada di depan tuh, depan rumah sakit. Yang kita mau keluar ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Jadi dalam hal ini nanti ibu bapak sampaikan saja kepada pihak PLN seperti apa. Kalaupun ada keluhan sampaikan saja. Ya. Mumpung manajer langsung orang nomor 1 di Cengkareng ini. Ya. Nanti juga mungkin ada door prize yang punya ya. Enggak. Wah, banyak. Baik, seperti itu, yuk kita berikan semangat kepada PLN di hari merdeka ini dengan yel-yel ciri khas dari warga RW 017. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Semoga kita juga merdeka seterusnya. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil listrik pada mau ya? Mari kita simak paparan dari rekan-rekan PLN terkait produk dan pelayanan PLN kepada rekan-rekan PLN. Waduh, kurang kecil semangatnya mana?
juga datang ke kantor PLN, tiba-tiba tengah malam lampunya padam, lapor lewat aplikasi PLN Mobile, petugas kita segera datang ke lokasi. Next, PLN Mobile itu banyak sekali fitur-fitur menarik, dari tanda daya, pasang banner, pengaduan, catat meter, semua banyak bisa Bu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot seperti dulu ya. Kalau mau bayar listrik harus datang ke kantor PLN. Kalau mau lapor harus datang ke kantor PLN. Sekarang sudah bisa di aplikasi PLN Mobile. Nah, ini juga fitur favorit kita, bayar listrik dan beli token lewat PLN Mobile. Apa sih keuntungannya kalau kita bayar listrik beli token lewat PLN Mobile? Yang pertama, Bapak Ibu kalau bayar listrik beli token, biaya aktifnya lebih murah. Paling murah 1.500. Kalau Bapak Ibu bayar di Indomaret 5.000 ya artinya ya. 3.000 ya kalau di kantor pos atau Bapak Ibu bayar di m-banking kan 3.500 ya. Ini artinya paling murah 1.500 dan channel pembayarannya banyak. Bisa lewat GoPay, OVO, m-banking, mau virtual account bank apa aja ada di sini. Jadi Bapak Ibu lebih murah untuk admin pembayaran listrik atau beli token. Yang kedua, ada reward yang dikasih. Jadi setiap pembelian token 50.000, Bapak Ibu dapat 1 undian reward yang akan diundi di akhir tahun. Ya itu tadi tuh yang bakal dapat mobil listrik, ada ya grand prize-nya itu mobil listrik. Dan setiap bulannya juga kita undi. Ada mesin cuci, kompor itu diundi secara nasional. Jadi setiap pembelian token 50.000 lewat PLN Mobile berhak dapat 1 reward undian PLN Mobile. Jadi kan banyak nih keuntungannya Bapak Ibu. PLN Mobile yang sedang ditunggu-tunggu. Ini kita ada promo energi kemerdekaan. Jadi dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka, kita ada promo energi kemerdekaan. Nah, ini promo ini udah berlaku dari tanggal 10 Agustus kemarin. Jadi sampai tanggal 23 Agustus masih ada waktu 3 hari lagi untuk ikut promo tambah daya. Ini promo ini berlaku untuk pelanggan daya 4,5 sampai 5.500 yang mau tambah daya ke 7.700. Jadi diskonnya itu 50% biaya penyambungan. Nah, lebih murah nih Bapak Ibu kalau misalnya ada saudara, keluarga, rekanan, tetangga yang mau tambah daya boleh disampaikan. PLN sedang ada promo tambah daya energi kemerdekaan diskon 50% biaya penyambungan melalui PLN Mobile. Cara PLN Mobile minimal 5.000 beli tokennya sudah langsung otomatis dapat reward voucher tambah daya. Jadi di menu PLN Mobile itu ada menu reward. Nah, setelah Bapak Ibu beli token, nanti otomatis dikirimkan di menu reward itu voucher tambah dayanya. Bisa digunakan buat tambah daya mendapatkan diskon 50% biaya penyambungan. Satu akun PLN Mobile berhak 4 voucher dengan ID PL yang berbeda. Jadi misal nih, Ibu punya kontrakan nih, mau tambah daya kontrakannya, mumpung lagi diskon 50%, jadi satu akun bisa 4 ID pelanggan untuk mendapatkan voucher tambah dayanya. Nah, rumahnya berpagar terkunci, sibuk kerja dari pagi sampai malam nih, petugas catat meter mau datang ke lokasi buat mencatat angka stan itu nggak bisa masuk. Bapak Ibu nggak perlu khawatir rekening listriknya tidak sesuai atau melonjak, karena Bapak Ibu bisa melaporkan angka stan meter mandirinya melalui PLN Mobile. Jadi periodenya tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya bisa melaporkan angka stan meter mandiri. Kenapa fitur SWACAM ini banyak digunakan untuk pelanggan pasca bayar? Yang pertama, akurasi pencatatan meternya lebih akurat ya, karena Bapak Ibu yang nggak tercatat biasanya rumahnya tertutup, melapor sendiri nanti akan tagihannya sesuai dengan yang dilaporkan. Pelaporan SWACAM gampang sekali. Di akun PLN Mobile Bapak Ibu tinggal dibuka aja, ada fitur SWACAM atau catat meter mandiri. Nah, nanti tinggal di foto meterannya, angka stannya di foto, tinggal dipilih ID pelanggannya, masukkan angka stan meternya, misalnya angka stannya 3054, tinggal diproses kirim akan masuk ke PLN. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi nih, oh saya nggak pernah didatengin petugas catat meter ya karena rumah saya terkunci nih, nanti tagihan listrik saya di bulan depan gimana? Nggak perlu khawatir, Bapak Ibu sudah bisa melaporkan untuk pelanggan pasca bayar. Di sini juga yang pelanggan-pelanggan kita yang rajin lapor stan setiap bulannya, itu
kita juga punya reward yang akan diberikan undian bagi pelanggan-pelanggan yang aktif pakai Swakcam. Boleh dicoba Bapak Ibu yang belum pernah pakai aplikasi Swakcamnya di fitur aplikasi PLN Mobile. Si biaya. Jadi nanti kalau misalnya dilaporkan pemakaian Bapak Ibu tahu nih 209 kWh bulan ini, Bapak Ibu udah memprediksi, oh nanti awal bulan tagihan listrik saya sekitar 309.000. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memisahkan ini loh biaya buat iuran tagihan listrik saya nanti di bulan depan. Jadi Bapak Ibu udah bisa memisahkan dan menyiapkan untuk dana bayar listrik. Jadi di tanggal 1 rekening terbit Bapak Ibu udah siap bayar. Untuk pelanggan-pelanggan yang tertib bayar listrik itu juga akan ada undian pelanggan tertib bayar listrik. Nah, jadi di sini pelanggan yang aktif beli token transaksi di PLN Mobile yang bayar listrik tepat waktu setiap awal bulan, dan pelanggan-pelanggan yang aktif bertransaksi setiap bulan menggunakan fitur Swakcam itu semua ada undiannya, rewardnya. Jadi siapa tahu di sini Bapak Ibu memang terpilih sebagai pelanggan yang aktif bertransaksi di PLN Mobile. Tanggal 1 sampai 20 setiap bulannya. Apa sih konsekuensinya kalau kita telat bayar listrik? Nih, yang pertama, kalau tuh nunggak 1 bulan artinya bayar listrik di atas tanggal 20, tanggal 21 sampai 30. Ada pemutusan sementara segelnya di MCB-nya disegel. Itu. Kalau nunggak 2 bulan H+1, apa sih konsekuensinya? Pemutusan sementara bongkar APT atau putus dari tiang. Tapi kalau Bapak Ibu nunggak sampai 3 bulan ke atas, itu 3 bulan, konsekuensinya dibongkar APP, SR, dan berhenti berlangganan. Jadi sudah tidak menjadi pelanggan PLN lagi. Nah, kalau udah nggak jadi pelanggan PLN kan mau pasang baru lagi harus bayar lagi. Udah bayar tunggakannya, bayar pasang barunya lagi, jadi 2 kali bayar. Nah, untuk itu supaya tidak ada petugas kita datang membuat pemutusan, Bapak Ibu boleh kayak tadi tertib bayar listrik aja setiap tanggal 1. Sudah nggak didatengin petugas, terus banyak rewardnya kan kalau Bapak Ibu tertib bayar listrik. Kemarin katanya Pak Wira udah bertransaksi di PLN Mobile ya, beli token. Udah kan Pak ya? Kemarin kalau infonya kan udah nih. Nah, nanti kita mau minta eviden buat dibantu pemberisikan ya Bapak Ibu. Kita juga akan ada door prize yang akan dikocok sesuai dengan nomor aksen. Jadi jangan lupa aksen ada dan tegangan menengah yang biasanya di jalan-jalan juga yang besar itu ada 20 kV, dan ada juga yang di bawah tanah saluran kabel tegangan menengahnya kemudian disalurkan ke konsumen. Jadi ruang lingkup dari PLN sendiri dari tadi sistem pembangkit sampai di kWh meter. Setelah kWh meter masuk ke instalasi rumah itu miliknya konsumen atau pelanggan. Jadi yang mana kabel PLN, mungkin ini suka ditanyain ya sama Bapak Ibu semuanya, masih pada bingung. Nah, kabel PLN sendiri itu yang terpilin terdiri dari 4 kabel. Ada kabel R, S, T, dan M. Nah, kalau bukan yang terpilin itu yang satuan itu pastikan bukan kabel dari PLN. Lanjut. Karena alasan ya, yang pertama ada karena pemeliharaan itu biasanya terencana. Ada pemberitahuan sebelumnya melalui surat edaran atau info di media sosial, dan biasanya waktu pemeliharaan itu dari pukul 9 pagi sampai 4 sore. Yang kedua ada padam akibat gangguan. Nah, ini yang tidak terencana ya, sewaktu-waktu ya, itu biasanya tidak ada pemberitahuan, dan waktu padam listrik bisa terjadi kapan saja. Biasanya penyebabnya itu akibat pohon yang dekat dengan jaringan listrik, kemudian ada pekerjaan galian, ada binatang yang tiba-tiba kena jaringan kita kemudian mati, ada layang-layang dan lain-lain. Yang ketiga ada padam akibat force majeure atau kondisi urgent. Biasanya juga tidak ada pemberitahuan dan waktu padamnya bisa terjadi kapan saja. Ini biasanya penyebabnya seperti banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran.
Jelas gardu PLN dan rumah pelanggan sama-sama terendam banjir, kan bahaya tuh Bapak Ibu. Demi keselamatan kita semua juga, makanya kita padamkan terlebih dahulu. Yang kedua, apabila rumah pelanggan sudah kering tetapi gardu PLN masih terendam banjir. Yang ketiga, rumah pelanggan tidak terdampak banjir tetapi listrik padam. Wilayah tersebut dipasok oleh gardu yang sejalur dengan wilayah terdampak banjir sehingga harus dipadamkan. Ini ada tips cegah kesetrum saat hujan dan banjir. Yang pertama, amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam banjir. Yang kedua, matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat dengan lantai. Yang ketiga, jangan memegang kabel yang terbuka atau yang terkelupas ya, begitu berbahaya. Yang keempat, pastikan MCB KW meter telah dimatikan apabila terjadi banjir. Berbahaya ya Bapak Ibu, penyebabnya ini bisa terjadi setrum, setting maupun sampai kebakaran. Nah, pencegahannya gimana nih? Pencegahannya yang pertama ada hindari pekerjaan bangunan dekat dengan jaringan tegangan menengah yang di atas itu yang 20.000 volt. Yang kedua, menghindari pemasangan baliho, spanduk, antena yang mendekati jaringan kita. Apabila ingin melakukan penebangan pohon, bisa berkoordinasi dengan PLN setempat. Kemudian apabila ada pekerjaan galian, dapat berkoordinasi dengan kami. Yang terakhir, ingatkan anak-anak kita terhadap layang-layang ya, jangan bermain di bawah jaringan kami. Ini ada lindungi anak kita ya, jangan sampai bermain layang-layang di dekat jaringan kita. Kalau bisa ya mainnya di tanah lapang saja. Kemudian jangan bakar sampah di dekat jaringan listrik. Kemudian ini jarak apabila masang baliho atau spanduk itu jarak amannya dari jaringan kita adalah 3 meter. Listrik itu yang pertama, jangan menggunakan listrik secara ilegal ya Bapak Ibu semuanya. Bisa menghubungi call center 123 atau PLN Mobile apabila ada kendala-kendala listrik yang resmi ya. Yang kedua, mengecek instalasi listrik di rumah secara berkala maksimal 10 tahun sekali. Biasanya kita ngecek itu kabel kita tuh rusak karena panas, digigit tikus, digigit hewan-hewan lain, mungkin bisa segera digantinya dengan menggunakan instalatir yang berpengalaman. Yang ketiga, mengecek steker di rumah kita apabila ada steker yang sudah gosong, segera melakukan pergantian ya. Yang keempat, ada menggunakan peralatan listrik yang berkualitas yang sesuai dengan standar SNI. Yang kelima, jauhi peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar. Yang terakhir, hindari kontak peralatan listrik dalam waktu yang lama. Jadi setelah dipakai bisa dicabut kalau sudah tidak digunakan. Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar ini dibiarkan terbuka, terlihat tidak rapi. Nah, ini harus kita rapikan dengan menggunakan pedros. Kemudian ini ada fitting lampunya ya, yang tidak diklem, dibiarkan bergelantungan di tembok. Ya, ini berbahaya. Nah, ini contohnya yang sudah standar, rapi, dilihat juga enak, aman buat keluarga kita di rumah. Nah, ini tipsnya mengantisipasinya selanjutnya, yaitu jangan menutup stop kontak pada satu sumber listrik. Biasanya suka numpuk-numpuk buat nyetrika, buat kulkas, buat cas HP. Iya, kalau bisa kalau sudah tidak digunakan bisa dilepas lagi. Yang selanjutnya, gunakan pemutus arus listrik sekering yang sesuai dengan daya tersambung. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Nah, kabel-kabel listrik terpasang di rumah jangan biarkan ada yang terkelupas atau dibiarkan terbuka. Nah, seperti ini ya, berbahaya ya Bapak Ibu, bisa tersengat kita. Yang terakhir, jangan jauhkan sumber listrik stop kontak dari anak-anak kita ya Bapak Ibu semuanya. Karena anak-anak kan suka ini ya, penasaran ya, bahaya banget ya. Ya, itu sekian dari saya. Terus isinya itu 120. Malah nambah. Tapi saya sekarang ini kan 2.200. Ya. Saya isi
isi 500 itu isinya 360, jadi banyak sekali kurangnya. Belum kan saya beli 500, jadi 500 3.000. Coba udah ditambah 3.000, belum lagi kurangnya banyak. Mohon solusinya bagaimana? Jelasan. Makanya istri saya bilang, Pak, turunin aja lah. Makanya tadi dulu saya mau turun daya aja jadi 1.300. Sementara di sini di aplikasi mobile ini kan ada ubah daya. Giliran saya mau ubah daya nggak bisa, giliran tambah daya bisa, giliran turun nggak bisa. Ini bagaimana? Mestinya kan ada solusinya tuh. Ada yang turun, ada yang tambah. Gitu. Kalau mau turun katanya suruh langsung ke sana. Jadi kan, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang Pak Haji Dam itu langganan PLN dengan prabayar ya. Prabayar dengan daya 22. Dulu saat lagi dayanya 900 dapat tokennya banyak gitu ya. Sekarang kok daya 22 tokennya sedikit gitu loh. Jadi gini Pak, jadi kalau tarifnya itu PLN berdasarkan tarif 900, tarif 4,5 itu berbeda. Nah mungkin pada saat dulu Bapak itu dayanya 900 masih menggunakan daya kecil ya Pak ya. Sekarang Bapak tambah daya besar Pak nih ke 2.200. Nah tarif per kWh juga berbeda Pak. Jadi sekarang kalau daya 2.200 tarif per kWh nya adalah Rp1.450 per kWh. Dulu pada saat 900 tarifnya nggak segitu Pak, gitu loh. Cuman hanya 1.100. Jadi pembaginya itu berbeda Pak, gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak beli token 5.000 ya, tinggal dibagi Rp5.000 dibagi per kWh-nya. Per kWh-nya adalah Rp1.450. Nah kalau misalkan daya 4,5 itu karena dayanya subsidi ya di pemerintah, itu tarifnya sangat murah, cuma hanya Rp450 per kWh. Jadi pembaginya sedikit, jadi dapat kWh-nya banyak. Seperti itu Pak, ya. Pak Haji, tolong dipikirkan kembali kalau turun daya kira-kira kebutuhan Pak Haji itu cukup atau tidak. Takutnya nanti setelah turun daya cekrek Ibu ya, repot lagi gitu. Nah terkait dengan tambah daya dan turun daya, kenapa kok di aplikasi PL Mobile turun daya tidak bisa, naik daya bisa? Tadi yang dikatakan oleh Pak Haji, emang dibuat seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau turun daya PL kan harus memverifikasi, jadi memverifikasi terkait dengan dokumennya. Misalnya gini, ada kejadian nih, misalnya yang menurunkan daya itu adalah pengontrak ya. Nah tiba-tiba pengontrak sendiri menurunkan daya tanpa ada informasi atau komunikasi ke yang punya kontrakan. Ini akan jadi masalah. Makanya di sistem PLN dibuat kalau misalkan pelanggan mau turun daya atau berhenti pelangganan ya kan, melalui loket PLN. Jadi Bapak kalau mau turun daya itu memang dibuat sistemnya harus ke loket PLN Pak. Jadi tidak bisa melalui online seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Haji yang saya sampaikan. Mohon dapat dimengerti. Kalau memang belum mengerti nanti bisa bicara langsung dengan saya. Ya, makasih. Ibu, pertanyaannya adalah Ibu ini kalau mau tambah daya listrik bayar dulu apa dipasang dulu atau bayar? Iya Bu ya. Nah alhamdulillah Bu, sekarang ini kan lagi ada promo Bu tambah daya, namanya Semarak kemerdekaan. Tadi disampaikan oleh rekan saya Mbak Lisa, PLN lagi ada promo. Mungkin Ibu bisa lihat brosurnya Bu ya. Nah brosur tambah daya. Jadi Ibu bila dilakukan tambah daya pada periode promo sampai tanggal 23 Bu, itu ada potongan harga diskon sebesar 50%.
Caranya gimana? Caranya adalah melalui aplikasi PLN Mobile. Nanti ibu transaksi dulu ya di PLN Mobile, misalkan beli pulsa 5.000 atau berapa gitu ya, atau bayar listrik. Nanti mendapat klik, nanti keluar tuh kode vouchernya. Nanti itu untuk kode voucher tersebut nanti akan mendapatkan dari orang. Nah, pertanyaan ibu adalah kalau kita mau tambah daya, bayar dulu atau dipasang dulu? Ibu bayar dulu bu. Ya, jadi nanti daftar, bayar, ya. Nanti setelah itu sehari yang sama akan dipasang oleh PLN. Ya, Bu Inem ya. Makasih Bu Inem. Ini Bu, yang pertanyaan pertama, memang sekarang PLN lagi ada program promo Ibu ya. Promonya ini dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Apa itu promonya? Promonya adalah Semarak Kemerdekaan, tambah daya ya, satu pas sampai dengan daya 7.700 itu mendapatkan diskon tambah daya sebesar 40%. Itu sekarang yang ada promo ya Bu ya, produk PLN. Nah, terus juga kalau misalnya Bapak Ibu ya, ini juga lagi ada program Bu ya. Misalnya Bapak Ibu, misalnya langganannya ada voucher ya, token. Misalnya mau ganti ke pasca bayar, itu bisa melalui aplikasi PLN Mobile atau datang ke kantor PLN. Nah, pertanyaan kedua nih yang bisa dijawab, bagaimana cara berhemat ya Bu ya, seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada perilaku konsumen sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita supaya tagihan listriknya itu tidak mau melonjak ya Bu ya, atau pembelian token nggak boros, kembali kepada perilaku kita. Bagaimana menggunakan listrik itu dengan bijak, seperti itu. Contoh ya, misalnya kamar mandi kan itu nggak digunain, ya kan? Kalau kita gunakan paksa digunakan saja, itu lampunya dimatikan, seperti itu. Jadi kembali ke hal-hal yang perilaku, bagaimana kita menggunakan listrik itu dengan bijak dan efisien. Mungkin itu Bu ya, kembali Bu ya. Apakah ketika kaya lagi masih bisa menggunakan meteran listrik pasca bayar? Itu saja Pak yang saya tanyakan. Dan juga prosesnya gimana Pak? Kan kita bayarnya melalui transfer gitu, gak ada portal seperti bonus daya gitu. Itu gimana caranya Pak? Ya, mendapatkan hadiah dong. Wah, biasa PLN. Baik, Pak Teguh dari RW 17 ya. Bagaimana caranya naik daya ya? Terus sekarang Pak Teguh menggunakan layanan pasca bayar. Apakah bisa naik daya juga pasca bayar? Oke, jawabannya adalah kalau tambah daya ini ya, Bapak kalau di luar promo ya, itu opsional Pak. Jadi misalkan dari pasca bayar ke prabayar itu bisa, dari prabayar ke pasca bayar bisa. Jadi itu pilihan pelanggan ya. Nah, kalau saat ini kan lagi periode ini Pak, periode promo ya. Nah, untuk periode promo ya kan, untuk nambah dayanya sementara tidak bisa lintas sistem. Jadi kalau misalkan sekarang ini Bapak misalkan nambah dayanya ke pasca bayar, mau ke pasca bayar, emang sekali seperti itu promonya Pak. Itu bisa Pak, seperti itu. Ya sekarang Bapak nanti untuk mendapatkan diskon 40%. Sekarang berapa Bapak dayanya Pak? 900. Nanti Bapak bisa naik ke 1300 atau 22 ya, dengan menggunakan layanan yang sama Pak, pasca bayar, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membayarnya? Nah, nanti Bapak setelah transaksi di PLN Mobile nanti bisa mendapatkan virtual account Pak, nomor PA virtual account. Nanti Bapak bisa bayar di misalnya bank online Pak ya, bisa juga lewat Indomaret, Alfamart,
OVO dan sebagainya Pak di lembaga keuangan yang online. Mudah Pak sekali Pak. Jadi Bapak ini mau tambah daya nggak perlu datang ke kantor PLN yang di Pondok Randu ya, sembari nonton TV ya, sembari apa namanya browsing itu bisa langsung tambah daya. Nanti kita panggil ya Pak untuk tambah daya sama Ibu Inem ya. Ya, Ibu Inem ya tambah daya ya. Oh, tambah daya saat ini nanti dikasih apa namanya tambahan souvenir. Ya, makasih Pak Teguh ya. Silakan ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak RW, Pak Hartono, Pak Robin, dan Bang Bira. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik. Ini yang mungkin kita belum banyak tahu Pak. Listrik yang sudah kita pakai itu kan sudah lama Pak. Di rusun ini sudah hampir 22 tahun. Bagaimana cara kita pengen mengecek Pak agar instalasi listrik di rumah kita itu artinya masih memadai, tidak membahayakan Pak. Yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa minta bantuan dari petugas PLN Pak untuk mengecek instalasi listrik kita yang di rumah tersebut Pak, sebagai antisipasi pencegahan bencana kebakaran akibat korsleting listrik. Dan yang ketiga, kalau toh bisa bayar nggak Pak? Itu saja Pak Wira, ya Pak Robin, ya itu mungkin ini yang mungkin banyak kita khawatirkan Pak, karena sering terjadi kebakaran itu hampir besar itu karena akibatnya adalah korsleting listrik. Jadi Pak Wawan, pertanyaannya sangat bagus. Tadi kebetulan sebelum mulai kami udah bincang Pak dengan Pak Hartono Pak mengenai instalasi ya. Jadi memang di kita ya Bapak Ibu semua ya di hunian ini, tadi saya tanya ke Pak Hartono ternyata umurnya sudah hampir 22 tahun ya. 22 tahun. Nah, sedangkan untuk umur listrik itu Pak instalasi memang seharusnya ya distandarkan itu per 10 tahun atau 15 tahun itu dicek Pak. Dicek dengan lembaga yang bersertifikat ya. Jadi kalau dari pertanyaan Pak Wan tadi pertama tadi Mbak Arsa ya dari K3 sudah menjelaskan Bapak Ibu semua ya. Jadi kewenangan PLN itu hanya sampai meteran listrik. Sedangkan meteran listrik ke pemakaian Bapak Ibu semua di rumah, di unit itu masuk ke wilayah wewenang pelanggan. Jadi kami sarankan Bapak Ibu memang salah satu tujuan kami sosialisasi seperti ini ke rusun sini terus kemudian keluar kelurahan itu menginfokan bahwa Bapak Ibu boleh memilih berbagai macam lembaga Pak. Ada namanya lembaga namanya LITR ya. Itu kalau Bapak Ibu mau bertanya kemana bisa ke suku dinas yang ada di pemerintahan kota. Itu biasanya dia punya linknya ya, beberapa LITR yang memang berwenang Bapak Ibu semua dan berkompeten Pak untuk mengecek instalasi di rumah, instalasi di rusun dan segala macam. Dan itu Bapak Ibu bisa menghubungi di sana. Nah, di mana posisi PLN? Posisi PLN adalah nanti ketika sudah ada pembaruan instalasi, pembaruan pengecekan instalasi, nah itu kita bisa berdiskusi Pak Ibu ya. Jadi Pak memang ini sudah sesuai dengan standar yang ada, seperti itu Pak. Jadi kalau tadi pertanyaan kedua, apakah PLN bisa bantu? Mungkin bisa bantunya untuk mengkomunikasikan Pak ya, komunikasikan memberikan beberapa pilihan lah gitu ya, lembaga-lembaga yang memang bisa bersertifikat untuk mengecek mengecek instalasi Bapak Ibu semua. Kami sarankan sih Pak sudah harus masuk Pak, harus masuk masa pengecekan instalasi karena ya kita sama-sama tahu ya listrik itu memang tidak kelihatan tapi ada rasanya dan ada potensinya gitu maksudnya. Jadi sebaiknya memang harus segera diperiksa. Terima kasih Pak. Semoga terjawab. Paling nggak 100.000, tapi setelah sekarang ini Pak, 1 bulan ini 100.000, nanti 2 bulan kemudian 1 juta sekian Pak. Itu tiap bulan Pak, udah sekali naiknya ada bulan seperti itu. Nah yang ini saya tanyakan, apakah itu bisa diganti Pak dari ke konten gitu Pak? Berarti bulan-bulanan pasca bayar. Jadi PLN itu untuk periode pembayaran dengan listrik dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ibu ya. Nah itu untuk pemakaian bulan sebelumnya gitu Bu. Jadi PLN itu baik banget
memberikan tenggang waktu, jadi dipakai sebulan ya, dipakai sebulan, misalkan bulan lalu nih, sebulan dipakai, itu dikasih tenggang waktu untuk bayar sampai dengan 20 hari gitu ya. Nah 20 hari ya, sebenarnya sih waktu cukup panjang gitu ya, 20 hari. Nah kalau misalkan setelah 20 hari tidak melakukan pembayaran, kan namanya nunggak tuh. Nah PLN akan memutus aliran listriknya sementara di tanggal 21 seperti itu. Karena apa? Karena belum bayar. Itu kan jatuhnya kan 1 bulan ya nunggaknya ya gitu loh. Padahal PLN sudah kasih waktu 20 hari dan sebulan sebelumnya tuh di pemakaian. Nah kalau misalnya setelah tanggal 21 itu menunggak, dilakukan pembayaran, disambung kembali Bu, seperti itu. Nah cara mutusnya gimana? Mutusnya itu kalau yang konvensional itu masih mutusnya di kabel SR, diputus ya, jadi tidak ada saluran listrik. Nah yang sekarang ini PLN mengembangkan satu sistem ya, namanya PLN meter elektronik ya, ke depan akan ke situ. Jadi kalau misalkan tanggal 20 nggak bayar, langsung sistem akan mati Bu, seperti itu dari pusat ya. Jadi langsung di monitor langsung padam gitu. Nah kalau misalkan 2 bulan nunggak ya, itu PLN juga akan memutus ya, pemutusan itu akan melakukan pemutusan di kabelnya PLN itu dibongkar. Kalau 3 bulan juga sampai belum lunasi, itu dibongkar seluruhnya meter-meteran. Nah konsekuensinya apa? Nanti harus pasang baru ya, plus dengan jumlah tagihan yang tertunggak seperti itu Bu. Ya makanya untuk menghindari sanksi pemutusan tersebut ya, kita tertib bayar listriknya setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Mungkin itu ya berarti ya. Bulan Agustus nih ya. Bulan Agustus itu kalau kita bayar tanggal 1 sampai tanggal 20 Agustus itu kita bayar untuk bulan Juli. Ya. Jadi pakai dulu baru bayar. Jadi bulan Juli kita pakai, pembayaran bulan Juli itu dilakukan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Begitu di tanggal 21 kita kagak bayar, tiba-tiba putus, itu bukan 1 hari kagak bayar. Yang kita info kan di bawah begini di masyarakat, katanya tanggal 20, ini baru tanggal 21, 1 hari telat dibayar, putus, begitu kan? Nah di sini jelas nih ya. Jadi kalau Agustus tanggal 21 listrik kita mati, berarti kita telat 1 bulan. Bulan Juli yang belum dibayar ya. Nanti kasih tahu Pak RT, Bu RT ke warganya. Karena selama ini kita tahunya bulan ini kita bayar, ya di bulan ini juga gitu pemakaiannya. Nah tadi sama Pak Wira ditambah lagi, lalu 2 bulan berarti nanti di bulan September, berarti bulan Juli, Agustus, September suruh nggak bayar juga, berarti di Oktober itu 3 bulan rapi dah dibongkar semua ya. Paham ya? Nah, jadi selama ini kita suruh dulu nama PLN. PLN kejem bener, baru lewat 1 hari udah matiin, kan begitu ya Pak Gun ya? Vakum cleaner. Yang biasanya pembaca vakum. Nomor 12, Ibu Sofiatun Ari. Saya ada. Nomor 21, Ibu Sri Mulia. Wah, nomor 7. Nomor 7, Ibu Ina. Yang belum beruntung, jangan bersedih, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala jami'il musyrikina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin alinnahu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian PLN. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Septafi selaku manajer PLN Pendidikan Cengkareng mengucapkan terima kasih untuk jajaran pengurus, pengelola, kemudian ketua RW dan ketua RT di Rusun Cinta Kasih Suci atas waktu dan kesempatannya bagi kami. Hari ini kami dari PLN dan khusus datang ke Bapak Ibu semua untuk memberikan beberapa informasi sosialisasi layanan yang ada di PLN yang tujuannya adalah memudahkan semua Bapak Ibu untuk menikmati layanan di PLN. Kami harapkan kerjasama ini berlangsung terus sehingga tercipta rasa bersamaan antara kita bersama dan listrik bisa dinikmati oleh Bapak Ibu dengan aman dan nyaman. Terima kasih.